Kamu ngerasa kayak gini nggak? Udah bikin konten bagus, kadang ngedit berjam-jam, bahkan sampai berhari-hari. Thumbnailsnya juga udah oke, udah niat banget, uploadnya udah konsisten. Tapi viewsnya segitu-gitu aja. Malah kadang nggak ada yang nonton sama sekali. Lalu kamu jadi mikir, jangan-jangan ini pasti salah algoritma. Tapi benarkah begitu? Atau jangan-jangan kamu percaya dengan mitos algoritma yang selama ini justru menghambat pertumbuhan dari channel kamu? Assalamualaikum, hai, halo, selamat datang di A-Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Di video ini kita akan bahas tuntas tentang mitos dan fakta soal algoritma yang selama ini teman-teman ketahui. Ini bukan soal katanya, tapi ini mungkin benar-benar terjadi sekarang dan hari ini. Dan ini berdasarkan update dan data terakhir yang saya dapat, data terbaru yang saya dapat. Buat kamu kreator pemula, video ini wajib kamu tonton sampai habis, jangan skip. Dalam dunia digital, yang hari ini sudah sangat luar biasa perkembangannya, itu ada yang kita sebut namanya algoritma. Ada banyak mitos di luaran sana yang ingin saya bahas, dan ini berhari-hari saya melakukan sebuah riset kecil lah ya, riset kecil, belum riset besar ya, hanya kebutuhannya untuk teman-teman juga yang terutama yang kreator pemula, supaya bisa ngonten dengan baik, supaya bisa ngonten lebih semangat lagi. Mitos pertama yang beredar di luaran sana tentang algoritma itu adalah mitos 1. Algoritma YouTube sudah berubah, udah nggak bisa dimengerti lagi. Akhir-akhir ini juga saya lihat ketika saya ngupload beberapa video di konten saya pun di komen banyak yang cerita seperti itu. Bahkan saya kadang suka iseng ngeklik yang dia komen, terus kenapa sih dia ngeluh tentang kanal dia itu viewersnya sedikit. Bahkan dia tidak sedikit yang mengatakan viewsnya turun, terus bahkan nggak ada yang subscribe, bahkan sudah stuck di situ. Terus kan ada beberapa yang akhirnya mengatakan, di antara teman-teman kita mengatakan algoritma YouTube sudah update lagi. Dan itu memang betul. Faktanya gini teman-teman, algoritma YouTube itu selalu dan terus berkembang. Tapi tujuannya adalah sangat jelas. Dia itu ingin memberi konten yang relevan buat penontonnya. Artinya, ketika video kamu nggak nyambung dengan minat penonton, nggak relevan lagi dengan minat penonton, otomatis YouTube nggak akan ngedorong video kamu atau kanal kamu. Jadi jelas ya, jadi perubahan ini selalu terjadi. Di YouTube itu selalu terjadi. Bahkan saya pernah nonton videonya langsung, tapi saya lupa judulnya waktu itu, nggak selintas lewat pas saya tonton. Ternyata memang betul itu ada salah satu karyawan YouTube, ya decision maker juga sih, dia mengatakan bahwa algoritma YouTube memang selalu berubah. Alasannya ya seperti ini. Nah, solusinya gimana supaya konten kita itu tetap relevan dan tetap diminati oleh penonton? Yang pertama adalah solusinya, kamu wajib cek kembali, cek ulang topik video yang kamu buat. Kira-kira masih relate nggak sih dengan kondisi audiens hari ini, kondisi viewsnya hari ini, kondisi penonton hari ini. Itu dicek. Ini berhubungan dengan niche ya. Kemudian yang kedua, kamu cek kembali, apakah opening video kamu ini sudah kuat, hooknya sudah oke, hooknya sudah kuat. Karena retensi di 30 detik pertama itu sangat krusial banget. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin video, terus tidak pakai hook, dan di 3 golden second-nya sudah tidak kepegang, sudah tidak kekunci, maka di 30 detik pun biasanya kalau sudah ditinggalkan, ya udah otomatis video yang teman-teman buat itu tidak direkomendasikan lagi. Artinya, retensi 30 detik pertama itu tidak tercapai, maka dianggap video teman-teman itu kurang kuat, kurang oke. Ya sudah, itu tidak didorong lagi oleh YouTube. Kemudian yang ketiga, solusi yang ketiga, kamu cek ulang CTR. Jangan pernah kamu remehin kekuatan thumbnails, kekuatan judul, kekuatan deskripsi. Nah, itu solusinya.
Berkali-kali saya bilang, ayo bikin thumbnails yang keren, yang bagus, bikin judul yang oke. Cek CTR-nya. CTR itu ngeceknya di mana? Di YouTube Studio. Adanya di YouTube Analytics. Itu harus sering buka. Mitos yang kedua, algoritma YouTube benci sama channel kecil. Ini juga mitos yang sering banget saya dengar. Di beberapa teman-teman kadang berkeluh bahwa channel kecil itu susah naik karena algoritma itu lebih memilih channel yang besar. Nggak gitu teman-teman, nggak, serius, nggak. Faktanya adalah begini, algoritma itu nggak peduli kamu siapa, nggak peduli lu siapa, kamu apa, kamu siapa, itu nggak peduli. Yang dilihat sama algoritma itu yang pertama adalah apakah penonton mengklik video kamu. Itu adanya di CTR tuh hubungannya. Yang kedua, apakah mereka nonton video kamu sampai habis? Itu ada di retensi. Nah, untuk retensi ini apakah video panjang kamu ditonton sampai 60%? Di atas 50%? Apakah video pendek kamu ditonton sampai 60%? Apakah penonton itu berinteraksi dengan video kamu? Misalnya memberi like, memberi komen, kemudian dia nonton lagi, kemudian dia nge-share. Nah itu, jadi faktanya adalah seperti itu. Karena gini loh, ada beberapa kanal-kanal kecil di luaran sana, di YouTube ya, itu kadang-kadang dia malah viral. Karena apa dia bisa viral? Karena dia memenuhi sinyal yang dimaui oleh semesta digital tadi, yang dimaui oleh algoritma tadi. Dan banyak juga channel kecil yang FYP hari ini bahkan bisa viral, walau hanya dengan satu video. Itu kenapa terjadi? Ya karena videonya itu memenuhi sinyal yang diingini algoritma, yang diingini oleh semesta digital tadi. Gitu loh. Jadi YouTube itu sama sekali tidak peduli dengan siapa kamu. Yang dilihat itu tadi, apakah penonton ngeklik video kamu, apakah mereka nonton sampai habis, apakah mereka berinteraksi. Mitos ketiga itu gini, kalau konsisten upload, algoritma akan kasih views. Akhirnya banyak sekali teman-teman di sana, di luaran sana yang nguploadnya itu rutin tapi asal ngupload. Ya yang terjadi akhirnya viewsnya nggak naik-naik. Padahal kenyataannya tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu teman-teman. Faktanya adalah gini, konsisten itu penting, tapi balik lagi, relevansi itu jauh lebih penting. Relevansi video kamu dengan penonton itu jauh lebih penting. Kalau misalnya kamu ini tiap hari upload satu video, tapi topiknya nggak jelas, tapi niche-nya nggak jelas, dan nggak ada value-nya, ya otomatis algoritma juga nggak mau bantu kamu. Jadi konsistensi ngupload itu tidak jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah video yang kamu upload itu relevan nggak dengan penonton hari ini. Nah, lalu caranya gimana? Biar video kamu itu tetap relevan dengan penonton. Biar kamu tetap konsisten juga ngupload. Caranya adalah, yang pertama, betul kamu harus tetap upload rutin. Tapi, itu pastikan video yang kamu upload itu memiliki benang merah. Atau memiliki topik yang sama. Misalnya gini, biasanya ngetriknya tadi, kamu lagi bahas misalnya 100 hari jalan-jalan keliling Indonesia. Episode 1 kemana, episode kedua kemana. Nah itu namanya benang merah. Itu pasti otomatis kamu upload rutin, tapi itu ada benang merah yang sama. Di video sebelumnya sudah saya jelasin. Kemudian, cara yang kedua untuk mengatasi ini supaya tetap relevan. Kamu fokus ke format yang disukai audiens kamu atau viewers kamu. Penonton kamu ini sukanya apa? Suka short video atau long video? Suka yang edukasi, entertain, atau informasi? Nah, kamu harus perhatikan itu. Mitos yang keempat, kalau video gagal nggak nge-boom, berarti algoritma nggak suka dengan video kamu. Di luaran sana juga banyak teman-teman yang akhirnya putus asa karena ketika ngupload video, ngerasa bahwa video yang kamu upload itu stuck. Terus kamu juga akhirnya nyalahin algoritma, algoritma pilih kasih. Algoritma nggak ngerti gue, algoritma nggak ngerti aku, nggak ngerti saya. Faktanya begini teman-teman, video yang kamu upload gagal di awal, itu bisa bangkit kapan saja.
bisa viral kapan saja, bisa FYP kapan saja. Dengan catatan, kalau sinyal engagement-nya itu membaik. Jadi YouTube itu menemukan sinyal engagement yang ada di video kamu. Karena sebetulnya cara kerja YouTube itu maraton. Dia tidak sprint. Nggak sprint, dia maraton terus. Namanya maraton itu pasti butuh nafas panjang. Beda sama sprint. Kalau sprint kan 100 meter selesai gitu loh. 400 meter tuh selesai. Kalau maraton itu ya berapa kilometer gitu kan. Tapi dia akan menemui satu titik yang dimana dia akan memenangkan itu. Itu bedanya. Teman-teman bisa lihat ada beberapa video lama yang video teman-teman yang lama tiba-tiba meledak. Padahal dia sudah upload berapa bulan yang lalu, berapa minggu yang lalu, tiba-tiba meledak di minggu keberapa, di bulan keberapa. Yaitu karena kontennya itu engage, ketangkap sama sinyalnya penonton, sinyalnya semesta digital tadi, algoritma tadi. Bahkan banyak sekali short video yang sekarang ini yang biasa saja itu akhirnya FYP. Karena apa tadi? Dia lagi ngetren, lagi ikutin tren hari ini. Jadi jangan pesimis ya teman-teman. Tadi faktanya sekali lagi bahwa kalau misalnya kamu ngupload video terus stuck, ya biarin aja. Biarin aja, nggak usah diapa-apain dulu. Karena bisa jadi kapanpun dia akan meledak, akan bangkit, akan nge-boom. Yang penting adalah timelapse-nya tetap dijaga, deskripsinya dijaga, judulnya dijaga. Saya sudah bacakan mitos-mitosnya dan saya sudah kasih fakta-faktanya dan saya sudah kasih solusi-solusinya. Paling nggak teman-teman harus berpegang kepada 3 hal ini. Yang pertama itu adalah YouTube itu sebetulnya sangat adil untuk semuanya. Kenapa? Teman-teman itu nggak harus terkenal dulu. Yang penting, ketika video teman-teman bisa ngejawab kebutuhan penonton, faktanya video kamu dianggap oleh YouTube, dianggap oleh algoritma, dan bisa meledak. Itu buktinya. Yang kedua, algoritma itu mikirnya seperti penonton, bukan seperti kreator. Sekali lagi, kalau misalnya kamu mau menjadi seorang konten kreator, kamu berpikirnya bahwa kamu bikin konten bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk penonton. Yang harus kamu pegang berikutnya adalah kamu harus berprinsip bahwa data kamu, data yang ada di dalam YouTube kamu, data yang ada di dalam statistik itu adalah teman kamu. Jadi kamu harus benar-benar mempelajari YouTube Analytics, mulai dari retensi, CTR, jam tayang, kemudian kata kunci, kemudian ada video-video yang di momen-momen terbaik, ada video-video yang kadang-kadang dia mengalami penurunan. Kemudian kamu bisa melihat kualitas video kamu itu yang disukain yang mana. Itu semuanya adanya di YouTube Analytics. Beneran, makanya saya bilang di konten sebelumnya juga saya bilang bahwa kalau misalnya kamu YouTube itu ya kamu harus ngerti data. Kalau enggak ya udah kamu repot. Sekali lagi, jadi algoritma itu bukan musuh kamu. Algoritma ini hanya sekedar alat. Kalau misalnya kamu terus bekerja keras dengan baik, terus kamu bersungguh-sungguh, pasti kamu akan ngerti gimana cara mainnya. Mulai sekarang kamu berhenti percaya mitos, tapi kamu mulai ngonten dengan data, strategi, dan mindset kreator profesional, bukan lagi mempercayai mitos-mitos yang di luaran sana. Kalau kamu butuh video lanjutan tentang cara ngebangun channel YouTube mulai dari nol dan bagaimana cara menjadi seorang YouTuber yang baik, khususnya untuk para konten kreator pemula, kamu bisa tonton video-video saya yang sudah saya upload di sebelumnya. Teman-teman, video ini saya buat itu tidak hanya satu bagian ya. Video ini saya bikin menjadi beberapa bagian. Nanti ada part 2, part 3, sampai part 4, mungkin sampai part 5, atau dan seterusnya saya juga nggak tahu. Makanya jangan lupa like video ini kalau memang konten ini relate dengan keresahanmu. Subscribe buat kamu yang memang pengen beneran menjadi seorang konten kreator yang serius. Dan jangan lupa share ke teman kamu yang mungkin belum tahu tentang mitos dan fakta algoritma YouTube.
Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, kamu bisa isi kolom komentar. Terima kasih semuanya. Salam A Vlog.